Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menolak atau tidak percaya pada nasab habaib? Apakah itu masuk usul akidah yang menyebabkan orang tersebut menafikan ahlul bait Nabi? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita lihat dan kita ikuti bersama-sama, di mana seorang kiai memberikan jawaban, di mana jawaban tersebut sangatlah berbohong. Kenapa bisa berbohong? Nanti kita akan lihat bersama-sama dan akan kita simpulkan bersama-sama. Di mana seorang santriwati bertanya kepada sang kiai tersebut. Pertanyaannya kalau nggak salah kurang lebih seperti ini. Apa hukumnya seorang yang tidak percaya dengan nasab para habaib? Itulah pertanyaannya, teman-teman. Lantas sang kiai memberikan dua jawaban dari dua sumber kitab kalau nggak salah. Namun perbedaan kiai menjawab tersebut sangatlah berbohong. Lantas bagaimanakah sih video yang sebenarnya? Maka dari itu simak video ini hingga akhir agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menolak atau tidak percaya pada nasab habaib? Apakah itu masuk usul akidah yang menyebabkan orang tersebut menafikan ahlul bait Nabi? Matur suwun. Ada satu imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab, dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah, yang ini tidak dipakai. Yang menganjurkan verifikasi yang dipakai, padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Lah mestinya nek kula kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun, kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sak niki boten taslim niku? Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Maka nek coro kembali ke ilmu akidah, yang mutasyabih jangan mengalahkan yang muhkam. Jadi yang muhkam niki yang kita pegang, yang mutasyabih nggih pun niku nggih opini ngoten mawon lah. Kalaupun ada yang sedikit menggugat keraguan, beliau menika kan minas solihin. Habib Taufik sampun mencetak sekian ratus santri. Pondok Dalwa sampun mencetak ratusan santri. Pondok-pondok habaib yang lain, Habib Umar sampun ribuan tersebar. Mosok nggih pantes mengarahkan caci maki kepada beliau? Di mana muslim kita yang wajib untuk menjaga lisan niku di mana? Padahal hadis Nabi riwayat Bukhari pun jelas, al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Hakikat muslim niku orang yang mampu menjaga mulutnya, tidak menyakiti muslim yang lain, tidak nulis. Niku hebatnya Nabi wa yadih, menjaga tangan agar tidak nulis, tidak menghujat terhadap sesama muslim. Nopo malih niku ahli ibadah, ahli ilmu, yang kulo kali panjenengan belum tentu nilai ibadah perjuangannya seperti habaib-habaib ingkang sampun diakui kesolehannya meniko. Dari jawaban Kiai Si Ma'ruf Khozin ini ada beberapa poin yang harus kami urai. Kemudian harus dijawab dengan hujjah dan dalil agar menjadi sebuah kajian yang bermanfaat bagi umat untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, poin yang pertama, Si Ma'ruf Khozin ini berbohong memberikan informasi dua kitab Ibnu Hajar. Yang satunya tepat. Okay. Baik, dia menyampaikan dua kitab Ibnu Hajar katanya yang dipakai oleh saudara-saudaraku, katanya ya Keimat. Nah, untuk yang pertama kitab di dalamnya yang Ibnu Hajar menganjurkan dan mengharuskan verifikasi nasab.
Ya, nama kitabnya adalah As-Sawa'iqul Muhriqah. Ya, pernyataan Ibnu Hajar di dalamnya ialah yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaq. Yang artinya seyogyanya, seharusnya bagi semua orang, tidak terkecuali di Indonesia, seluruh dunia katanya, seharusnya memiliki kepedulian, memiliki kecemburuan akan nasab yang mulia ini, yaitu nasab baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Agar tidak seorang pun menisbatkan atau mencangkokkan nasabnya kepada nasab suci baginda kecuali dengan hak, kecuali dengan benar dan sebenar-benarnya. Kitab ini jelas, pernyataannya jelas, ini asli dari Ibnu Hajar, dan ini yang dipakai oleh teman-teman para tim pembela kebenaran untuk menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan arahan dan anjuran daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis-hadisnya, dan juga arahan dan anjuran daripada alim ulama. Ini yang benar dari Ma'ruf Hozin. Yang bohong satunya, dia akan berkata, Ibnu Hajar mempunyai kitab yang menganjurkan memverifikasi nasab, tapi sayangnya saudara-saudaraku seolah-olah begitu mengabaikan kitab Ibnu Hajar yang satunya yang mengisbat nasab Bang Alawi, katanya Sayyid Ubaidillah. Dia berbohong dengan menyebut Sayyid Ubaidillah. Leluhur Bang Alawi itu Kiai Ma'ruf Hozin tidak ada dari dulu yang dilabel Sayyid. Syekh, pencetus nasab Bang Alawi pertama, Ali As-Sakron, Ali bin Abi Bakar As-Sakron, yang memiliki karya Al-Burqa Al-Musiqo, itu dilabel Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Jangan berlebihan lah ya. Baik, yang kitab yang kedua itu yang berjudul Sahabat Ibnu Hajar. Ini adalah bagian dari kitab tasawuf dan salah satu kitab yang dalam kaidah ilmu nasab yang harus diverifikasi dan diteliti, bahkan kadang-kadang ditolak, yaitu adalah kitab tasawuf, karena di sana terdapat halu tingkat tinggi. Ya, ini satu. Yang kedua, Ibnu Hajar tidak pernah mengisbat Kiai siapa Ma'ruf ya. Ibnu Hajar tidak pernah mengisbat. Di dalam kitab tersebut, Ibnu Hajar hanya menceritakan silsilah sanad tasawuf di Basul Firqah, pemakai surban, dari Abi Bakar Adani dan gurunya Al-Idrus dan para leluhur-leluhur mereka. Ini satu. Yang kedua, kitab tersebut disebutkan dalam halaman 11 itu bukan karya Ibnu Hajar, akan tetapi kitab tersebut adalah karya Al-Faqihi dan As-Saifi yang merupakan murid Ibnu Hajar. Kemudian oleh mereka berdua, agar populer dan terkenal, maka kitab itu dinisbatkan kepada gurunya Ibnu Hajar. Berarti di sini ada indikasi palsu, atau katakanlah palsu. Hal semacam ini apakah ada di dunia perkitaban? Oh, banyak. Iya, banyak. Ya, ada kitab yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah juga. Nanti pada video berikutnya akan kami sampaikan. Nah, begitu teman-teman. Iya. Berarti si Ma'ruf Hozin ini ya mungkin kurang banyak membaca, atau kalau memang dia ahli membaca, tidak memiliki pemahaman yang tepat dan benar. Atau yang ketiga, kalau memang dia sudah memiliki pemahaman yang tepat dan benar, ya dia harus berbohong karena membela yang bohong.
Ini yang pertama, kebohongan, gitu. Nah, yang kedua, di sini ada penggiringan opini dari si Ma'ruf Hozin. Iya. Dia seolah-olah menyampaikan bahwa para pembela kebenaran di dalam gerakan pentasih nasab, memverifikasi nasab palsu, ini seolah-olah mengambil pernyataan Ibnu Hajar yang satunya dan mengabaikan yang lain. Padahal kan kebenarannya tidak seperti itu. Nah, yang diambil ini yang valid, yang konkret dari Ibnu Hajar, kitabnya dan pernyataannya, dan yang ditinggal itu adalah informasi yang syubhat, akan menhulah informasi palsu. Paham, Gi? Nah, di sini. Kenapa yang satunya diambil dan yang satunya ditinggalkan? Yang satunya asli, benar, valid, dan yang satunya, yang tadi itu yang sudah kami jelaskan pada poin pertama, itu adalah manhulah. Seperti itu, Kiai Ma'ruf Hozin, ya. Coba ditelaah lagi, Gi. Kalau nanti sudah mendapatkan informasi yang tepat dan benar, kasih informasi kepada kami, mungkin ada tambahan manfaat. Baik, ini yang poin yang kedua, penggiringan opini publik. Terus poin yang ketiga, mempersempit ruang lingkup kaum-kaum santri dengan pernyataan dia, kalau santri ini, bagaimana etika santri ketika dalam bahsul masail setiap mendengarkan pernyataannya Ibnu Hajar taslim. Taslim. Kenapa di sini kok tidak taslim sama Ibnu Hajar? Di mana etika seorang santri? Kiai, informasi yang ini palsu. Iya, ini satu. Yang kedua, tolong jangan persempit pola pikir santri ini hanya kepada Ibnu Hajar. Tokoh-tokoh a'immah di atasnya Ibnu Hajar, atau yang lebih tua daripada Ibnu Hajar, yang lebih dulu daripada Ibnu Hajar, banyak, Kiai. Jadi jangan engkau giring para santri ini hanya mentok pada pernyataan Ibnu Hajar. Imam Syafi'i, Imam Nawawi mau dibuang kemana? Ibnu Salah mau dibuang kemana? Imam Romli mau dibuang kemana? Imam Rafi'i mau dibuang kemana? Imam Ghazali mau dibuang kemana? Dan mau dibuang kemana semua imam-imam itu kok? Dengan seolah-olah menegur santri yang tidak mendengarkan pernyataan Ibnu Hajar itu tidak beretika. La haula wala quwata illa billah. Ini yang paling tidak disuka oleh Imam Syafi'i, panutan mazhab kita. Yang kami tidak suka dari kalian, ada teman-temannya di saat menggeruduk Imam Syafi'i karena mendirikan mazhab. Anta ja'alal ilma ala mashrubin wahid. Kalian menjadikan ilmu harus bermuara pada satu sumber. Itu adalah asabiyah. Jadi kiai ini ya ingin mencengkam dan menghegemoni santri dengan pernyataannya harus patuh kepada Ibnu Hajar, harus taslim kepada Ibnu Hajar. Yang tidak taslim kepada Ibnu Hajar, maka santri itu disebut tidak beretika. Jadi kekayaan pendapat dan kekayaan ilmu yang ada dalam mazhab Syafi'i semua diperkecil hanya menjadi satu pernyataan Ibnu Hajar, kalian semua harus taslim. Ini yang ketiga, ya. Terus yang keempat, di sini ada tahrif, pemelintiran, masuk dalam ranah akidah, muhkam dan mutasyabih. Di dalam menganalogikan muhkam dan mutasyabih, si Ma'ruf Hozin ini memakai Ba'alawi. Dalwa ratusan santri, Taufik Segaf ratusan santri, Umar bin Hafid ribuan menyebar kemana-mana. Ini yang muhkam. Yang mutasyabih itu yang di medsos-medsos.
jelas. La haula wala quwata illa billah. Analogi yang cacat. Kalau kita kembali kepada muhkam dan mutasyabih, itu sumbernya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini adalah yang muhkam dan yang mutasyabih. Allah lah yang menurunkan Alkitab kepada baginda Nabi, yang terdapat di dalamnya ayat-ayat yang muhkam, yang itu merupakan asal pusat dari Alkitab. Sedangkan yang lainnya adalah mutasyabih, yang tidak jelas. Itu adalah cabang yang cocok kita ambil dengan yang muhkam. Seperti itu. Jadi tetap tolak ukurnya adalah yang muhkam. Ini bukan manusia, Kiai. Kalau kita menjadikan manusia itu sebagai muhkam, Ba'anawi yang dijadikan oleh jenengan itu sebagai muhkam, manusia itu tidak maksum. Kalau barometer seorang yang soleh itu adalah kealiman, iblis pun alim. Iblis kana aliman kabiro wa yudillu alaman katsiro. Itu iblis, alim. Kalau barometer itu ahli ibadah, iblis pun ahli sujud. Bertahun-tahun sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak pengikut, banyak santri, itu jadi barometer kesolehan seseorang, ya iblis pun banyak pengikutnya. Orang-orang kafir itu semua pengikutnya iblis dan santrinya iblis. Makanya sombong-sombong seperti Zionis. Nah, jadi tetap kami berpedoman kepada ayat tersebut, bahwa yang muhkam itu adalah adillah-adillah yang pasti. Yang mutasyabih ialah hujah-hujah yang rancu. Oleh karena itu, di dalam memverifikasi nasab dan mencari kebenaran, kami pasti berpegang kepada dalil-dalil yang muhkam dan mengabaikan dan meninggalkan dalil-dalil yang syubhat. Gak dengar ceritanya Kiai Bersiso, gak dengar ceritanya Bal'am bin Ba'ura dan cerita-cerita yang lain. Ini tahrif ya. Nah, jadi dia itu menjadikan Ba'alawi itu adalah yang muhkam, karena ada yang memiliki santri. Terus kenapa dia itu tidak mengkaji akidahnya Ba'alawi yang sekarang sudah mulai menyebar? Kitab-kitab hurufat para leluhurnya yang menghalalkan sesuatu yang haram, merusak akidah, melakukan sesuatu yang buruk, mengaku mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merusak tauhid, si fakih muqaddam mengaku Allah anallah. Terus ada yang lainnya itu mengaku serah terima jabatan dengan Allah, ya abdi mulki mulkuka tusarrifu kaifa syi'ta. Kenapa itu diabaikan, Kiai? Coba deh tanyakan kepada habib-habibnya. Kunusus Sa'adah, Sarhis Sudur, Sarhul Ainiyah, Masra'ur Rawi, Jauharus Syafaf, yang isinya semua hurufat, Mi'raj 70 kali. Ini karomah tapi melampaui tingkat di atasnya, yaitu mukjizat. Yang baginda Nabi hanya Mi'raj 1 kali. Dan kalau kita merujuk kepada kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, Qadiyah dalam kitab Asy-Syifa sudah jelas. Yang mengaku Mi'raj, yang mengaku mukalamah, jagungan dengan Allah, itu kafir. Itu asubiyah. Ini yang tahrif. Baik. Poin berikutnya, tahrif juga. Dia mentahrif hadis. Yang hadis sahih yang berbunyi,
Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini tahrif yang kedua. Jadi hadis ini dipersempit dan dipelintir kepada Ba'anawi oleh si kiai ini. Muslim sejati ialah muslim yang muslim-muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Rasulullah hebat. Ia agar kita tidak menulis. Jadi dengan hadis ini si kiai ini menyerang para pejuang kebenaran agar tidak menulis. Oh, hebat Rasulullah. Yang dimaksud dengan hadis itu Kiai Ma'ruf Khozin, ya, itu orang muslim yang tidak melakukan kejahatan atau kesalahan dan kesesatan yang berlebihan. Kalau sekarang ada kesesatan, maka harus disampaikan. Dalilnya hadis Dzul Huwaisirah ketika menuntut baginda Nabi untuk beradil dengan berkata, "Ya Muhammad ittaqillah." Apa jawab baginda Nabi? "Kalau saya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa di muka bumi ini yang bertakwa?" Ini yang pertama. "Iqbil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad, katanya. Ini dalam pembagian kismah. Pembagian ghanimah. Akhirnya orang itu berpaling. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? "Inna min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an." Sesungguhnya kelak akan berkucuran dari tulang sulbinya sebuah keturunan dari orang tersebut. Informasi ini, ya, dari orang tersebut kaum-kaum yang luar biasa di dalam membaca Al-Quran. Wala yujawizu hanajirohum. Namun Al-Quran itu tidak masuk ke dalam hatinya, melainkan tersendat di dalam kerongkongannya. Yaquluna ahlul Islam. Mereka keturunannya dia itu akan memerangi dan menyerang orang-orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan. Dan membiarkan orang-orang kafir. Yamruku minad din kama yamruku sahma minar ramiyah. Melesat tajam dari agama seperti melesatnya anak busur panah dari gagangnya. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an. Seandainya saya hidup di masa anak cucu dia Dzul Huwaisirah, maka aku akan memerangi mereka seperti kaum Ad. Jelas? Ini informasi kami para pejuang kebenaran di dalam menjaga dan memelihara nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW juga berbuat seperti itu, memberikan informasi. Dan di dalam khurafat juga kami seperti itu. Panutan kami adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh si Pirang dalam panggung-panggung dakwahnya, menganjing-anjingkan para kiai, membatalkan nasab wali songo baik ke atas maupun ke bawah, itu adalah pengembangan dari akidah mereka yang terdapat dalam kitab mereka. Karena leluhur mereka dulu juga menyakiti para ulama, para sada dengan lisannya, adahum bikalam. Setelah ditegur, setelah disampaikan kepada gurunya dan keluarganya, ponakan kamu ini menyakiti para kiai, menyakiti para ulama dan para sada. Apa jawab keluarganya? Biarkan saja. Karena dia tidak berbuat apa-apa melainkan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Percaya bahwa Allah memerintahkan kepada keburukan kepada hambanya. Percaya. Ini sudah melawan Al-Quran. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan pernah memerintahkan keburukan kepada hambanya. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika melawan iblis. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Begitu Kiai. Jadi masa ya mencaci habaib yang orang alim-alim,
Begini, dengan harus banyak baca sejarah. Pembatalan nasab ini bukan terjadi hanya sekarang atau di Indonesia ini. Di mana-mana pun kalau memang batal ya harus dibatalkan. Siapapun dia, ulama, kiai. Yang terjadi kepada keluarga Tobari, Baitul Tobariyin, kamu khutbah wa hukama. Dia itu pendakwah, orang alim. Tafsirnya tafsir Tobari dipakai. Sejarahnya tarikh Tobari dipakai. Tapi ketika nasabnya ini tidak tersambung, ya harus dikatakan tidak tersambung dong. Inilah orang Indonesia yang mempersempit mempersempit agama. Jadi keluarga Tobari yang awalnya dikenal dengan Sayyid, karena pongkol nasab mereka yang bernama Abdul Wahid itu tidak terverifikasi oleh kitab zaman. Karena semua putra-putri Sayyidina Husain gugur bersama beliau di peristiwa Karbala. Tidak satu pun tersisa kecuali satu, Ali Zainal Abidin. Sayyidina Husain tidak punya anak yang lain. Yang tersisa hanya satu, Ali Zainal Abidin. Oleh karena itu yang hak harus disampaikan. Yang batilnya juga harus disampaikan. Bukan karena oh ini orang alim, oh ini orang banyak santrinya, kemudian bebas mengaku nasabnya kepada baginda Nabi. Oh tidak demikian. Jadi apapun jabatannya, apapun pengaruhnya, apapun kelebihannya, apapun keistimewaannya, ya harus ditimbang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan cabang-cabangnya yaitu ilmu dan pernyataan-pernyataan para ulama. Sama seperti yang terjadi kepada keluarga Tobari. Kalau memang ini nasabnya Ba'alawi cangkokan, ya katakan yang benar dong. Baik, bagaimana pengakuan para ulama-ulama sepuh kita? Kalau memang Ba'alawi ini palsu, apakah mereka itu kena dampaknya? Oh tidak. Yang disampaikan di dalam hadis, laisa min rajulin idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu. Nah di sini, wa huwa ya'lamuhu. Laisa min rajulin idda'a ila qaumin, dalam kurung binasabin wa laisa fihim nasabun. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Falyatadawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Kan kasihan junjungan jenengan Kiai Ma'ruf kalau tidak dikasih peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik, itu 5 poin atau 4 poin yang sudah diurai satu persatu dan diluruskan dengan dalil-dalil yang valid dan sumber-sumber data yang konkret, teman-teman. Adapun jawaban untuk si santriwati begini nih ya. Jawaban yang tepat, apakah orang-orang yang menolak atau tidak percaya kepada nasab habaib itu termasuk dalam usul akidah menafikan ahlul bait? Tidak. Ada 2 jawaban untuk menjawab dengan benar. Yang pertama, mungkin ya, pembatalan nasab ini apakah termasuk dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diceritakan dalam kitab Sahih Muslim, isnatani finnas huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wa niyah al mayyit. 2 hal jika ada dalam manusia maka ini menyebabkan kekufuran. Sekarang memahami lafaz kufur pada hadis tersebut, ini adalah kufrul asghar, kafir kecil, atau yang disebut dengan kafir majazi. Artinya perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang kafir yang merupakan dosa yang besar, pembatalan nasab. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, jilid 6, halaman 541, menerangkan tentang hadis tersebut. Dan hadis yang satunya yang saya bacakan sebelumnya. Di sini katanya Ibnu Hajar, fihi al-intifa
anin nasabil ma'ruf wal iddia li ghairihi bi qaidil ilmi. Jadi di sini ada intifa an nasabil ma'ruf, intifa ila nasabil ma'ruf, intifa terhadap nasab yang sudah ma'ruf, artinya nasab yang sudah valid yang dimaksud dari hadis ini. Adapun nasab yang tidak valid, ya tidak apa-apa dibatalkan, tapi bukan pembatalan yang brutal, harus pembatalan yang terperinci, pembatalan dengan dalil-dalil yang pasti, bukti-bukti yang konkret seperti itu. Kalau memang benar nasabnya palsu, ya maka harus mengakui agar tidak termasuk golongan yang disebut dalam hadis satunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini bentuk kecintaan kita pada kaum Ba'alawi yang ternyata nasab mereka itu adalah manhulah, palsu, yang diisbat hanya berdasarkan asumsi demi keselamatan mereka itu. Seperti itu. Nah, di dalam kaidah nasab at-ta'nul mufassar muqaddamun 'alal isbat al-mujmal. Jadi pembatalan yang terperinci itu didahulukan, lebih diutamakan daripada isbat yang mujmal. Berarti teman-teman para pejuang kebenaran dalam memverifikasi nasab karena jelas dengan dalil-dalilnya, terperinci semua dengan alasannya dan bukti-buktinya yang valid, maka itu lebih diutamakan daripada nasabnya Ba'alawi yang diisbat dengan asumsi dan dalil-dalil yang syubhat. Seperti itu teman-teman. Sudah terlalu panjang ini, semoga bermanfaat. Sahabat pencinta channel Tinta Tasbih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama-sama bagaimana pendapat dari seorang ustadz yang membedah terhadap pernyataan kiai tersebut, menyampaikan kepada para santri-santrinya bahwasanya orang yang tidak percaya dengan kaum habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah itu tidak diperbolehkan. Nah, secara logika intinya ini adalah permasalahan nasab yang mengkaitkan kesucian dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Namun yang sering kita lihat jejak digital para kaum Ba'alawi atau habaib memang seperti itu cara menyampaikan di saat ceramah-ceramah agamanya, selalu membuat kericuan sangat keras. Teman-teman bisa melihat sendiri di beberapa banyak video-video bagaimana doktrin-doktrin kaum habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Intinya seperti ini, umat ini hanya menginginkan kebenaran. Kalau memang kaum habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah, tolong dibuktikan dengan bukti-bukti kitab sejarah, bahkan dari hasil tes DNA. Tolong dibuktikan agar umat ini paham. Namun sampai saat ini, apa yang telah dikaji dan diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, sampai saat ini tidak ada yang bisa membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang ya seperti inilah. Itulah doktrin-doktrin dari golongan kaum Ba'alawi dan orang-orang yang mendukung kaum Ba'alawi. Nah, umat saat ini harus sadar sesadar-sadarnya agar kita tidak terjerumus ke dalam apa yang disampaikan oleh golongan kaum Ba'alawi yang mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah, namun sikap dan perilaku serta penceramahannya yang disampaikan kepada umat tidak mencerminkan keteladanan dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda dengan adanya video ini? Apakah Anda setuju atau mempunyai pendapat lain? Mari kita bahas di dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam waras, salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.